Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menghapus data dari MySQL melalui aplikasi Android. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menambahkan data dan menampilkan data. Jadi skema yang kita akan buat masih sama dengan skema yang kemarin. Cuman di sini kita akan menambahkan script PHP untuk melakukan delete data. Jadi kemarin di root Apache kita sudah membuat koneksi .php. Terus yang berikut ada insert.php. Terus ada select.php. Nah, untuk pertemuan sekarang, jadi kita akan menambahkan satu script lagi untuk yang fungsinya untuk menghapus data, yaitu delete. Kita namakan saja delete.php. Oke, kita akan buat dulu. Jadi nanti rencananya main ini akan mengeksekusi script delete PHP ini melalui library volley. Jadi nanti ada pilihan menghapus data. Jadi jika apakah button atau apa yang kita pilih tersebut akan memanggil library volley yang akan mengeksekusi URL, di mana URL tersebut sudah diarahkan ke delete.php. Dan seterusnya akan dipanggil kembali select PHP untuk memperbaharui data, sehingga data yang telah dihapus akan dihilangkan dari list. Oke, sekarang tahap pertama kita akan membuat script delete.php. Ya, jadi ini root kita, root dari Apache Web Service. Terdapat 3 file script, yaitu insert, koneksi, dan select. Untuk mempercepat, maka saya buat saja satu kopian dari file insert, karena scriptnya itu mirip ya, karena tetap ada koneksi terus menangkap data. Cuman yang ditangkap data yang melalui method post itu adalah cuman ID, karena ID ini yang kita butuhkan untuk menentukan record mana yang akan dihapus atau di delete. Kita copy saja insertnya, terus di paste, terus kita ubah namanya delete.php, terus diedit. Oke, sekarang ini include tetap ada, ini kita tidak butuh. Terus yang kita tangkap cuman ID-nya saja. Terus nanti ID yang kita butuhkan. Yang kedua, field ini tidak dibutuhkan untuk menghapus data. Ini nggak perlu. Oke, ini ID saja ya, ID. Kita cek apakah ID kosong atau tidak. Terus kalau kosong nanti dikirim respon ID tidak boleh kosong. Walaupun ini sebenarnya kasusnya jarang, tapi nggak apa-apa, sekalian saja. Jadi jika ada ID-nya, terus nanti query-nya akan melakukan delete ya, delete. Ini saja fungsi query-nya adalah delete from mahasiswa, nama tabelnya mahasiswa, terus where ID, ini saya pakai huruf kecil, ID sama dengan tanda petik, terus kita butuh variabel di sini, hapus ya, hapus ini, terus sampai sini, terus ID-nya, terus sambung lagi karakter. Oke, saya kira sampai di sini ya. Ini fungsinya delete from sampai di ini ya. Ini kayaknya ya ini tidak perlu, karena ini tadi kalau ada tutup, tidak ada kurung bukanya ya, jadi kita tutup. Oke, saya kira cukup. Kita save.
Terus jika berhasil maka data berhasil dihapus. Ini respon yang akan dikirimkan. Jika gagal, error hapus data. Atau gagal menghapus data. Oke, ini dia script PHP sudah selesai. Sekarang kita yang berikutnya adalah mengubah main activity kita, main activity.java di Android Studio. Oke, ini adalah project yang sebelumnya yang select. Jadi kita mengubah saja. Sekarang karena kita punya dua URL, yaitu pertama select, yang berikutnya adalah delete ya. Untuk insert saya belum gabung di sini, nanti bersamaan saja dengan editnya. Jadi edit dan edit dan insert itu nanti kita buat bersamaan. Sekarang fokus dulu di delete.php. Untuk IP-nya ini tergantung IP yang didapatkan dari klien, dari IP server maksudnya. Ya, apakah nanti akan menggunakan WiFi atau langsung peer to peer langsung menggunakan hotspot tethering dari klien atau dalam hal ini handphone. Oke, nanti kemudian mungkin ini project selanjutnya IP ini bisa dilakukan settingnya dari aplikasi, karena kalau seperti ini sifatnya statis. Jadi IP ini akan, jika IP-nya berubah maka ini kita bongkar lagi programnya. Jadi sebaiknya saya rekomendasikan IP ini nanti kita buat dinamis, tapi bukan di pertemuan ini. Oke, kita lanjut saja. Apa yang kita butuhkan berikutnya, rencananya ya. Jadi aplikasinya yang terakhir itu adalah ini, hanya untuk menampilkan data saja. Jadi rencananya kalau kita bisa kita buat tombol delete, tapi lebih baik di sini kita buat saja kayak semacam klik kanannya. Biasanya kalau di handphone itu klik kanan kalau kita menekan lama ya, menekan lama satu record, maka record tersebut yang akan kita delete. Jadi misalnya di record yang kedua kita tekan lama, nanti akan muncul pilihan delete. Jadi pada saat itu kita tekan delete, maka record yang kedua ini yang ber-ID 10 itu akan dihapus. Terus bagaimana memunculkan pilihan delete itu? Pada saat kita klik lama, kita membutuhkan satu widget ya, yang di library Android Studio yang namanya mohon maaf, jadi bukan widget, tapi kita butuhkan metode dari list. Dalam hal ini list ini adalah class list view. Jadi class list view itu ada metodenya yang namanya set on long gitu, saya agak lupa. Kita lanjut saja, kita buat di sini di dalam method onCreate ya, dia berada letaknya di dalam method onCreate. Jadi jangan di luar method onCreate seperti ini, tapi di dalamnya. Terus kita panggil objek list, terus metodenya set on item ya, ini item long click listener ya. Ini tujuannya untuk memunculkan satu pilihan atau option ketika kita menekan list itu beberapa detik ya. Jadi ada jedanya, ketika kita menekan lama maka dia akan memunculkan satu pilihan yang nantinya kita tentukan sendiri pilihan itu apa saja dalam bentuk array. Oke, kita pilih. Berikutnya kita masukkan parameter new adapter view on item long click listener. Jadi dia membuat kelas di dalam parameter ini. Secara otomatis kita akan dibuatkan metode yang on item long click. Jadi mirip-mirip seperti kayak click listener itu, on click listener. Jadi langsung diberikan metode secara otomatis oleh Android Studio, karena di sini kita diwajibkan untuk mengimplementasikan metode on item long click. Oke, kita langsung masukkan saja apa
Ya, kita hapus, terus kita buat array untuk pilihan optionnya. Jadi kita buat final char, kita nama variabelnya variabel string tipe datanya, terus nama variabelnya apa ya, pilihan aksi gitu, pilihan aksi. Terus dia dalam bentuk array sama dengan kurung kurawal, dia nilainya string. Jadi pertama hapus ya, hapus, terus koma. Yang pilihan berikutnya nanti kita sudah siapkan, yaitu ketika dia klik lama, dia ada dua pilihan yang kita berikan, yaitu hapus atau dia akan diubah atau diedit gitu. Ubah. Oke, titik koma. Nanti akan muncul dialog. Jadi kita panggil dulu kelas dialog. Nama kelasnya itu alert dialog. Alert dialog builder. Ya, ini builder. Nama kelasnya builder di package alert dialog. Terus namanya kita buat nama objeknya dialog sama dengan new alert dialog builder. Di main nanti di sini parameternya mintanya itu bisa kita lihat dulu kelasnya ya. Dia mintanya konteks ya, jadi konteks parameternya. Jadi dalam hal ini konteks itu main activity. Jadi kita punya main activity, dia adalah merupakan konteks main activity titik this. Iya, oke. Terus yang berikutnya kita panggil metode untuk objek dialog. Dialog objeknya metode set item. Set item. Di sini yang kita gunakan adalah set item dengan tipe data char sequence ya. Sepertinya ada kesalahan di atas pada saat membuat pilihan aksi, tapi tidak apa-apa, kita langsung saja. Dia mintanya char sequence item, jadi kita di sini harusnya tipe datanya char sequence dalam bentuk array. Terus di sini nggak pakai, jadi namanya pilihan aksi ya. Jadi pilihan aksi ini nanti akan berupa array yang tipe datanya char sequence. Ini kita gunakan sebagai set item di dialog. Koma buat kelas new dialog interface on click listener. Oke, jadi ini fungsinya on click ya. Jadi ada metode on click di dalamnya lagi, yang ketika klik dia akan melakukan aksi. Nanti parameter which berfungsi untuk menangkap indeks dari pilihan yang kita pilih, yaitu apakah hapus atau ubah. Hapus ini akan berindeks 0 dan ubah ini akan berindeks 1. Nantinya akan masuk ke variabel which. Ini yang akan kita tangkap di sini. Jadi kita buat kondisi cache, kondisi switch. Jadi switch ini mirip seperti if. Nanti dia akan berdasarkan which. Jadi indeks dari array pilihan aksi. Di sini kurung kurawal, buka, enter, cache 0. Jika indeksnya 0, dalam hal ini jika kita pilih hapus, dia akan melakukan apa? Kita akan melakukan apa di sini? Jika dipilih hapus, terus cache 1, di sini akan melakukan
jika memilih edit atau ubah. Oke, apa yang kita lakukan jika memilih hapus? Maka dia akan memanggil metode yang kita akan siapkan nantinya, yaitu metode hapus. Cuman metode hapus ini kita belum buat. Nanti metode boleh sebenarnya kita simpan di sini semuanya, cuman ini akan panjang, jadi kita pisahkan. Metode hapus ini kita buat nanti di bawah. Nah, cuman di sini kita akan panggil sebentar ya. Jadi kita buatkan saja metode hapusnya di bagian bawah setelah on create. Jadi ini metode on create ini sendiri, jadi ini tutupnya ya, metode on create. Maka kita buatkan di sini metode hapus, yaitu public void hapus data ya. Terus dia menghapus data berdasarkan ID. ID ini yang akan ditangkap oleh list. Jadi list itu sudah menyimpan ID-nya. Nanti diklik, terus dipilih, nanti dikirim ke sini ya. Jadi metode ini akan menangkap ID. Yaitu dia bertipe data string. Ya, ID itu bertipe data string. Untuk isi dari metode ini mirip seperti pada saat kita menambah data ataupun juga call volley. Jadi dia masih tetap JSON ya, menggunakan metode ya JSON JAR begitu. Karena ini nanti akan menggunakan library volley, jadi kita tinggal copy saja dari project kita yang menambah waktu itu, insert. Jadi saya copy saja di sini karena itu mirip menambah data. Ini project kita sebelumnya yang untuk menambah. Jadi ada pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang insert atau input data. Jadi kita ambil saja metode ini, kita copy sampai di bawah sini. Ini ya, full satu metode copy. Terus kita pindahkan, kita pastikan ke metode kita yang tadi hapus. Oke, sekarang ini kita tidak butuh karena yang kita sudah mendapatkan ID yang hanya satu field yang kita butuhkan, yaitu ID. Sementara ID ini akan diberikan oleh list. Ya, oke, sekarang kita hapus saja, kita tidak butuh. Terus URL-nya, ingat ini masih tetap sama, kita tetapkan ini sama. Terus metodenya URL di sini ada di atas. Ya, ini URL. Ini ada variabel yang sama, jadi kita harus bedakan antara select dan delete. Jadi kita bedakan select, terus ini delete. Ya, select ini kita ganti untuk yang volley-nya ya. Volley mana? Ya, ini. Jadi bukan URL lagi. Terus yang untuk menghapus data dia URL delete. Oke, untuk responnya, jika berhasil dia boleh menampilkan pesan. Di sini kita akan menampilkan pesannya. Sebelumnya kita menampilkan pesan itu di teks keterangan. Sekarang kita coba bagaimana menampilkan pesan itu menggunakan pesan singkat yang ada di library Android Studio, yaitu dengan menggunakan kelas TOAS. Jadi kita menggunakan kelas TOAS, terus metodenya make text. Di sini dia butuh konteks. Dalam hal ini konteks kita yaitu main activity. Main activity ya di kelas ini sendiri ya. Jadi kita tulis main activity, terus koma string atau char sequence boleh. Dalam hal ini kita pilih yang string saja. Ya, string itu kita ambil pesan dari respon. Ini nanti respon kita terima dari script yang ada di URL ini. Ya, di delete itu kan ada tadi ya, ada echo ini nanti akan dikirim balik lagi sebagai respon. Terus ditangkap oleh metode library volley, nanti dia masuk di parameter respon. Jadi apa
yang diberikan oleh script delete itu nanti akan dimasukkan ke respon. Nanti kita masukkan di parameter make text ya, respon, karena dia mintanya string. Terus kita durasinya, dia mintanya length, kita boleh long atau short ya, ini durasinya. Terus yang terakhir kita show ya, show. Oke, selanjutnya jika gagal maka kita tampilkan juga pesan seperti ini dengan menggunakan kelas TOAS. Jadi kita tidak menggunakan lagi teks keterangan. Terus di sini tidak ada respon karena di sini ada error dengan tipe data volley error. Berbeda dengan metode ketika on respond dia ada string. Cuman ketika error dia tidak menerima string itu, dia hanya error, maka di sini kita buat stringnya sendiri. Jadi gagal koneksi ke server. Terus cek settingan koneksi Anda. Jadi biasanya terjadi error pada saat kita settingan koneksi kita ada yang salah, misalnya IP-nya atau mungkin firewall-nya atau yang lain yang menyebabkan klien tidak dapat berkomunikasi dengan server, maka pesan ini akan muncul. Oke, sekarang kita juga akan ini ya, di bawah apa yang akan dikirim ke URL ini, yang apa yang dipostkan terletak di bawah sini dalam bentuk map string. Jadi bukan NIM nama alamat, tapi kita akan mengirimkan ID yang nantinya akan ditangkap oleh script delete. Jadi dia membutuhkan ID untuk memutuskan yang mana yang akan dihapus. Jadi kita akan kirim ID. Apa isinya? Dia akan mengambil dari ini ya, parameter yang ada di metode hapus data. Jadi ID ini akan kita masukkan ke sini. Jadi seperti itu. Ingat, ID ini juga akan ditentukan oleh sementara yang akan memanggil metode hapus data ini, dia harus memasukkan ID-nya. Saya kira begini saja ya untuk hapus data metodenya. Kita kembali ke onClick tadi. Ini tadi yang kita pending, kita tulis di bawah sini. Jadi pertama dia akan memanggil metode tadi hapus data, terus ID-nya harus diberikan ya, yaitu which. Jadi which ini adalah, ingat tadi, indeks dari pilihan aksi yang kita pilih. Jadi bukan, maksud saya, oh iya maaf ini salah ya, which ini adalah array-nya, sementara yang kita butuhkan ID-nya. Jadi kita belum mendapatkan ID di sini di list. Jadi caranya kita buat satu variabel yang akan menangkap ID dari list yang kita pilih. Jadi ID kita buat variabel IDX saja, terus sama dengan ya kita lupa variabel tipe datanya string IDX sama dengan di mana kita bisa dapatkan ID-nya di item list. Jadi item list itu merupakan list dengan parameter data. Jadi kita gunakan objek tersebut untuk mendapatkan ID. Item list ya, item list, terus get dalam kurung position. Jadi posisinya ini ya, posisinya kita dapatkan dulu dari list tersebut. Yang berikutnya kita ambil ID-nya, get ID ini merupakan metode yang ada di data. Jadi yang ada di sini di kelas data, bisa kita cek dengan tekan Ctrl terus klik get ID, nanti dia akan mengarahkan ke get ID. Jadi karena di get ID itu ada return ID, maka di sini kita akan diberikan ID dan nanti akan dimasukkan ke dalam folder di variabel IDX sesuai dengan pilihan yang kita inginkan. Nanti ini kita pakai di bawah sini. Jadi hapus data dengan ID yang kita inginkan.
Setelah itu, setelah menghapus, maka kita refresh dengan cara memanggil kembali metode call volley yang ini, memanggil metode call volley untuk merefreshnya. Karena kalau kita tidak merefresh, maka data tersebut akan masih tampak di situ, tapi walaupun di database itu sudah hilang sebenarnya. Jadi kita butuh refresh ya, call volley. Oke, saya kira ini dulu ya. Mungkin kita cek lagi sebentar apakah ada error. Coba di sini masih ada. Ya, kita running saja. Kita lihat errornya di mana. Public static final string year delete. Oh ya, ini titik komanya tidak ada. Oke, kembali lagi kita jalankan. Ini lagi tidak ada titik koma. Di sini dia butuh titik koma lagi ya. Iya, dia butuh titik koma. Karena ini adalah merupakan metode dari set item yang dipanggil oleh objek dialog. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Di sini ya dia butuhkan this. Di sini dia butuhkan this. Konteks ya, konteks main activity this. Di sini juga butuh this. Ada lagi. Ya, di sini keterangannya missing return statement. Ya, dia butuhkan return ya, return false. Titik koma. Dan di sini dialog ini, dialog interface on click listener. Ya, dia butuh juga untuk metode show ya. Metode show. Ya, untuk menampilkan dialognya. Oke, sekarang coba kita jalankan lagi. Terminate ya. Kita lihat di proses penginstalan. Oke, sudah berhasil, cuman kita belum tahu apakah sudah sukses atau belum. Kita coba akan menghapus data yang kedua yang ID-nya 10. Kita klik lama. Ya, oke, berhasil. Sampai di sini muncul dialog, ini namanya dialog yang nanti ada pilihan hapus atau ubah berdasarkan tadi kita sudah tentukan ya. Jadi kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Cuman di sini tidak refresh ya. Coba kita refresh. Ya, berhasil dihapus. Cuman call volley-nya tidak merefresh. Jadi di situ masalahnya. Coba kita cek kembali lagi. Sepertinya ini bukan di sini ya. Jadi call volley kita tempatkan saja pada saat sukses. Jadi kita pindahkan call volley-nya di hapus data. Jadi di sini ya, setelah menampilkan pesan bahwa itu sukses, menerima pesan dari script URL delete, maka kita refresh di sini. Ini sudah pasti di sini setelah menampilkan pesan maka lakukan refresh. Setelah itu di sini ada lupa juga kalau switch, jadi kita butuh break ya. Break supaya apa? Supaya dia tidak lanjutkan ke case yang berikutnya. Di sini kan kebetulan case 1 ini tidak ada apa-apa. Cuman kalau kita tidak break, di sini ada statement, maka dia akan masuk lagi ke case yang berikutnya. Jadi kita butuh break juga di sini. Walaupun di case 1 itu belum ada statement sama sekali, yang nantinya akan kita isi pada saat kita melakukan pengubahan data.
nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Oke, coba kita install lagi. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita tes. Saya hapus yang pertama, yang ID 3, terus dihapus. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang setelah dihapus memunculkan ini namanya TOAS. Jadi dia ada durasinya long, maka dia akan menampilkan sedikit lebih lama. Setelah itu dia melakukan refresh dengan memanggil metode call-volley. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.